Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang materi SNBT tahun 2024 yang biasa juga mungkin dikenal apa UTBK atau sejenisnya. Diseleksi nasional berdasarkan tes dengan topik penlarang umum verbal, dilema destruktif. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Dilema destruktif adalah salah satu bentuk penyimpulan bercabang dalam logika. Penyimpulan ini menggunakan modus tollens, jadi dia ingkaran ya, modus tollens. Beda dengan modus ponens, kalau modus tollens itu ingkaran ya. Jadi dengan mengingkari konsekuen dari masing-masing proposisi implikasi pada premis mayor, maka kesimpulannya mengingkari masing-masing anteseden ya. Jadi mengingkari anteseden proposisi itu. Ya, kalau kita lihat modelnya, premis mayornya itu P maka Q dan R maka S. Jadi ada 4 pernyataan ini. Ya, P maka Q dan R maka S. Maka premis minornya itu adalah tidak Q atau tidak S. Jadi kesimpulannya menjadi tidak P atau tidak R. Ya, jadi di sini konsekuennya kita lihat ya. Kemudian konsekuennya ini, ya konsekuensinya yang kita ingkari, maka antesidennya pun seperti itu, mengingkari masing-masing anteseden. Kita contoh, P-nya hujan, kemudian Q-nya aku di rumah, kemudian R-nya malam, ya, kemudian S-nya itu aku pelajar. Jadi kita bisa tulis begini, premis mayornya jika hujan, aku di rumah, dan jika malam, aku belajar. Di sini premis minornya aku tidak di rumah atau tidak belajar, maka kesimpulannya berarti tidak hujan ya, tidak hujan atau tidak malam. Nah, ini kesimpulannya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Kita lihat contoh di soal soal SBMPTN 2016 ya. Jika pola makan teratur, berat badan seseorang bisa terkontrol. Jika makan tidak terlalu kenyang, program diet dapat berhasil. Nah, sekarang keterangannya bahwa saat ini berat badan seseorang tidak dapat dikontrol ya. Nah, berarti bagian akhir dari ini diingkar ya, tidak dapat dikontrol atau program diet. Nah, ini bagian akhirnya juga, program diet tidak berhasil. Kesimpulan tepat, nah, berarti dia antecedennya ya, yang di bagian depan ini diingkar juga. Berarti orang tersebut, kita jawab ya, langsung saja dengan menggunakan prinsip dilema destruktif ya, dengan penarikan kesimpulan dapat menyatakan sebagai P pola makan teratur. Jadi kita ambil sebagian pernyataan-pernyataannya ya. Kemudian Q itu berat badan bisa dikontrol, kemudian makan tidak terlalu kenyang, dan program diet berhasil. Kita lihat polanya. Premis P maka Q dan R maka S. Premis minor tidak Q atau tidak S, maka kesimpulannya tidak P atau tidak R. Nah, dari sini dikatakan saat ini berat badan seseorang tidak dapat dikontrol. Berarti di sini Q-nya minus Q ya, dan atau program diet tidak berhasil, berarti minus S, lingkaran S. Maka ingkarnya adalah jawabannya lingkaran P atau lingkaran R. Berarti pola makan tidak teratur dan makan terlalu kenyang ya. Jadi makan tidak terlalu kenyang lawannya makan terlalu kenyang. Pola makan teratur lawannya pola makan tidak teratur. Berarti simpulannya orang tersebut pola makannya tidak teratur atau makan terlalu kenyang. Nah, dari sini yang menjadi jawaban itu adalah bagian C. Orang tersebut tidak memiliki pola makan teratur atau makan terlalu kenyang. Berarti bagian C ya untuk ini. Selanjutnya nomor yang kedua. Suka dengan videonya? Like dong. Soal SBMPTN juga tahun 2016. Jika curah hujan tinggi, petani terancam gagal panen. Jika kemarau berkepanjangan, penduduk kekurangan air. Nah, sekarang saat ini petani sedang panen atau penduduk tidak kekurangan air. Kesimpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. A. Saat ini penduduk tidak gagal panen karena tidak kurang air. B. Saat ini petani tidak kurang air dan curah hujan tidak tinggi.
C. Saat ini curah hujan tidak tinggi atau kemarau tidak berkepanjangan. D. Kemarau kepanjang berpengaruh terhadap jumlah panen dan curah hujan. E. Curah hujan tidak dapat dipakai untuk membantu panen. Jadi jawabannya adalah dengan menggunakan prinsip dilema konstruktif dengan penarikan kesimpulan dapat dinyatakan sebagai P. Curah hujan tinggi. Kemudian Q itu adalah petani terancam gagal. Kemudian R-nya itu adalah kemarau berkepanjangan dan S-nya itulah penduduk kekurangan air. Dengan pola yang sama, premis P maka Q dan R maka S. Maka premis menurutnya tidak Q atau tidak S, simpulannya tidak P atau tidak R. Maka di sini simpulnya saat ini petani sedang panen, berarti tidak Q ya. Nah, ini kan panen terancam gagal. Penduduk tidak kekurangan air, berarti tadi kekurangan air berarti minus R ya. Maka kesimpulannya adalah minus Q berarti curah hujan tidak tinggi dan kemarau tidak berkepanjangan. Maka jawaban yang benar adalah C. Saat ini curah hujan tidak tinggi atau kemarau tidak berkepanjangan. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Tidak apa-apa merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.